Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan ketiga tentang teknologi pengolahan buah dan sayur. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sayuran, ya. Karena minggu kemarin kita sudah membahas tentang sifat fisik buah, maka hari ini kita akan bahas tentang sifat daripada sayuran. Oke. Nah, sayuran adalah tanaman hortikultura, umumnya mempunyai umur yang relatif pendek, kurang daripada setahun, dan merupakan tanaman musiman. Nah, ini ya hampir semua sayuran yang tumbuh dan kita nikmati selama ini memang bersifat musiman. Ya, hanya tanaman tertentu, misal yang tanaman perkebunan biasanya diubah menjadi sayuran, maka dia bisa bersifat tahunan. Contohnya adalah kearifan lokal, misalnya di Sulawesi Tengah, bahwa daun kelor ataupun buahnya dijadikan sebagai konsumsi daripada sayuran. Kemudian sayuran mempunyai arti paling penting sebagai sumber mineral dan vitamin A maupun vitamin C. Sayuran biasa dihubungkan dengan bagian segar dari tanaman yang dapat kita konsumsi. Ya, jadi biasa sayuran itu yang kita ambil adalah daun, batang, ya, ataupun bunga daripada sayur tersebut, ya, yang bisa kita jadikan sebagai bahan sayuran. Contohnya adalah kol, merupakan seluruh bagian daripada daunnya. Ya, kemudian bayam, ya, mulai dari daun sampai batangnya. Ya, kemudian ada tanaman, misal tanaman tahunan, ya, seperti rotan, itu yang digunakan adalah rebungnya atau tanaman muda daripada rotan. Itu yang digunakan sebagai sayur. Sayuran bisa dihubungkan dengan bagian segar atau bagian tanam yang dapat dimakan tadi ya sudah. Kemudian beberapa sayuran dapat dimakan segar atau pula harus dimasak dengan berbagai macam cara. Nah, tergantung daripada kita maunya seperti apa sayur tersebut kita olah, ya, untuk dijadikan bahan konsumsi. Sayuran dapat dikelompokkan menurut bagian yang dapat dimakan, ya. Kalau akar, contohnya adalah kentang, wortel, ya, kemudian ada rebung atau tunas tadi seperti yang saya katakan, ya, ada rebung daripada bambu dan ada juga rebung daripada tanaman rotan. Seluruh bagian kecuali akar biasanya adalah asparagus dan seledri, kemudian daun biasanya bayam dan kangkung, tetapi ini juga hampir seluruh bagian, yaitu bagian daun dan batangnya. Kemudian bunga muda, contohnya brokoli, bunga kol, dan brokoli ini, ya. Kemudian ada buah, tomat, mentimun, ini semuanya bisa digunakan. Kemudian ada biji, ya, terutama petai dan kapri, ini adalah bentuk kacang-kacangan, ya, sebenarnya, atau berpolong. Kemudian, nah, ini adalah bagian-bagian daripada sayuran yang bisa kita konsumsi, ya. Contohnya ini adalah asparagus, ya. Ini ada semua bagiannya, ya, crown bagian atasnya, kemudian ada scale. Ini hampir semua bagiannya langsung dimasak dan kita konsumsi. Kemudian tomat, ini juga hampir semua kecuali bagian tangkai hijaunya ini saja. Kemudian wortel, ini sampai di bagian pangkal daripada daunnya atau batangnya ini kita bisa konsumsi, ya. Kemudian ini adalah kubis, ya, hampir semuanya bisa kita gunakan kecuali bagian tengahnya ini aja yang kita buang, kadang-kadang dia berasa kurang enak untuk dikonsumsi. Pasca panen daripada sayuran, yaitu sayuran dapat dicuci, kemudian disortir, dipotong, dan dikemas. Nah, ini kalian bisa dapati di market-market yang sudah mewah, ya, contohnya Carrefour, ataupun Giant, ataupun Hypermart, itu sudah menyediakan sayuran dalam bentuk tercuci, tersortir, terpotong, dan sudah dalam bentuk kemasan. Jadi kita di rumah tinggal mengkonsumsi daripada atau masak daripada si sayuran tersebut. Sayuran segar sangat mudah rusak, tetapi umurnya dapat diperpanjang dengan pengeringan. Ya, biasanya kalau kalian bisa mendapati sayuran dalam bentuk kering ini adalah kalau kalian mengkonsumsi makanan instan, contohnya adalah mie, ya, pop mie misal, itu menyediakan sayuran di dalam kemasan yang sudah dalam bentuk kering. Kemudian ada juga kalau di luar negeri itu, contoh-contoh yang saya peroleh daripada pangan luar negeri itu adalah proses pengalengan. Hampir semua sayur dan buah itu sudah dikalengkan. Sehingga
dia masa simpannya lebih lama dibandingkan buah dalam kondisi terbuka ya atau segar. Kemudian pendinginan, nah ini kalian bisa dapati di market-market Indonesia. Kemudian ada makanan fermentasi. Ini juga sudah mulai banyak beredar di Indonesia. Kebanyakan sayuran daun perlu segera dicuci ya dan dibersihkan, kemudian didinginkan dan dikemas. Kenapa? Karena ketika dia dibiarkan dalam kondisi terbuka, sayur-sayur ini akan cepat sekali mengalami pelayuan. Maka dengan otomatis kita dapat katakan dia akan rusak. Padahal sejatinya dia hanya kehilangan kadar airnya. Nah, inilah penting ketika sayur sudah diminimali proses, maka harus segera didinginkan dan dikemas. Di negara berkembang, kesalahan penanganan dapat menyebabkan hampir 50% penanganan terbuang. Nah, ini yang menjadi masalah di tempat kita. Ya, saya pernah mengunjungi salah satu tempat pengolahan atau rumah packing house daripada buah dan sayur. Ada di Lembang, Bandung. Ya. Nah, kami belajar tentang bagaimana menangani buah dan sayur produk segar yang dihasilkan oleh petani dan mereka mengumpulkannya pada packing house atau rumah packing ya, sehingga memperoleh penanganan pembersihan dan pendinginan. Setelah itu dikemas dan dipasarkan. Sebagian besar dikemas dalam kondisi utuh ya, contohnya adalah lettuce dan bayam. Ini semua dikemas dalam kondisi utuh karena pemotongan akan memicu etilen atau pemicu kematangan dan pembusukan. Jadi gas etilen inilah yang berperan untuk proses pematangan. Untuk sayuran akar dan kacang-kacangan, sortasi sangat penting. Sayuran jenis ini kerusakannya relatif tidak secepat daun-daunan. Kacang-kacangan ada yang dikeringkan, ada pula yang tidak. Jadi memang untuk akar-akaran juga perlakuannya mirip dengan dedaunan, tetapi lebih tahan dibandingkan bagian daun-daunan. Ukuran sayuran yang akan disimpan lama perlu diperlukan untuk mencegah mikroba, serangga, ya, dengan proses pemanasan, radiasi, ataupun bahan kimia. Nah, ini yang paling banyak saat ini di industri besar adalah menggunakan proses radiasi. Nah, apabila menggunakan termal, ini cukup beresiko karena bahan akan mudah mengalami kerusakan. Ya, saat ini banyak juga yang menggunakan bahan kimia, tapi ramah lingkungan. Biasanya adalah bahan-bahan yang dianggap food grade, ya, jadi bisa digunakan untuk sayuran. Untuk buah-buahan kadang-kadang diberi lapisan wax atau lilin, ya, untuk mengawetkan dan menarik konsumen. Ya, karena kalau dengan adanya lapisan lilin, maka sayuran ini akan terlihat lebih mengkilat, lebih menarik, ya, dibandingkan dengan yang tidak terlapisi oleh lapisan lilin. Ya, sama seperti kalian kalau melihat sayuran di kebun itu akan masih terlihat mengkilat, menarik. Ketika kalian bawa pulang, maka dia akan lagi menyusut dan seterusnya. Nah, itu adalah pengaruh daripada pelapisan lilin. Pengemasan, ya, pengemasan yang baik, ya, tapi mahal. Vakum atau udara termodifikasi. Biasanya sayuran diletakkan di dalam plastik, kemudian akan divakum atau ditarik udaranya, sehingga di dalam kemasan tersebut tidak meninggalkan O2 sama sekali. Udara termodifikasi, udara diganti dengan udara yang mengandung banyak gas CO2 dan sangat sedikit O2-nya. Ya. Tujuannya adalah memperlambat proses respirasi yang dihasilkan oleh O2, ya, diubah menjadi CO2. Nah, memperlambat kerusakan tanpa bahan pengawet. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana menghilangkan O2-nya, ya. Nah, ini ya. Jadi maksudnya adalah udara yang mengandung gas CO2 dan sangat sedikit O2, ya. Itu artinya kita harus memperbanyak CO2. Bahkan untuk sayuran yang sudah dipotong-potong sekalipun bisa diterapkan sistem ini. Kemudian pemindahan tetap memakai pendingin. Nah, jadi kalau umpamanya bahan yang kita sudah olah atau kita sudah minimali proses, maka kita wajib memberikan pendingin terhadap buah-buahan tersebut sehingga sayuran tersebut sehingga sayuran tersebut masih dapat bertahan dengan baik. Mutu sayuran dan kandungan gizinya. Faktor penentu mutu sayuran adalah warna, tekstur, cita rasa, dan kandungan gizinya. Maka kalau di awal itu orang akan tertarik mengkonsumsi, ya,
sayuran apabila sayuran tersebut terlihat menarik, teksturnya masih keras, ya, cita rasanya masih enak, dan kandungan gizinya tentu saja ini yang paling penting, harusnya lebih kompleks, ya, tidak mengalami pengurangan setelah proses minimali proses ataupun proses-proses lainnya, sehingga para konsumen itu menikmati benar apa yang dia beli. Kemudian zat gizi penting dalam sayuran yaitu adalah serat. Ya, sama dengan buah tadi itu, dia kaya serat maka akan menyebabkan kita mudah untuk misal BAB. Ya, dengan mudahnya BAB maka hidup kita akan lebih nyaman. Ya, karena apa yang kita konsumsi maka itu juga yang akan dikeluarkan oleh tubuh kita. Kemudian mineral ya, terutama kalsium, fosfor, zat besi ya, kemudian natrium. Ini yang paling banyak daripada sayur-sayuran. Kemudian vitamin A, C, tiamin, niacin, dan asam folat. Nah, ini yang juga paling banyak di sayur-sayuran. Sebagian besar karbohidrat terbentuk daripada selulosa yang tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia, pati, dan gula. Kemudian perubahan kandungan gulanya pada sayuran meliputi 3 macam gula, yaitu glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Maka kita sangat dianjurkan kalau untuk membuat misal tumis, tidak boleh lebih daripada 5 menit proses pengolahannya, karena akan merusak daripada bagian-bagian daripada gizi daripada sayur tersebut. Kandungan dalam sayuran ya sebagian besar memiliki kadar air lebih daripada 70% ya, dengan sekitar 3,5% protein dan kurang daripada 1% lemak ya, hampir memang tidak ada lemaknya. Lemak dalam sayuran biasanya dalam bentuk tak jenuh. Ya, beda dengan beberapa lemak daripada misal hewan ya, mengandung lemak jenuh. Kemudian kacang-kacangan mengandung protein cukup tinggi tapi umumnya belum cukup. Jadi kacang-kacangan ini juga bagus dikonsumsi, misal sayur kacang panjang, ya, kacang polong, kacang merah dan lain sebagainya, itu bagus sekali untuk dikonsumsi ya ketika kalian ingin mendapatkan nilai yang cukup besar daripada gizinya. Pigmen ya, warna sayuran dan buah-buahan disebabkan oleh kandungan pigmen, terutama klorofil. Nah, klorofil ini menyebabkan warna hijau pada daun ya. Maka sebenarnya kita konsumsi sayur itu dalam bentuk tinggi klorofil. Maka tadi saya katakan kalau kalian membuat misal tumis atau membuat sup misal, usahakan sayur tersebut hanya terendam selama 5 menit, tidak lebih. Sehingga selama proses pemanasan ya, sehingga kandungan zat gizi itu tidak larut di dalam air. Nah, setelah panen, klorofil terdegradasi sehingga menyebabkan perubahan warna menjadi kuning. Ya, maka sayuran kalau sudah kuning ya harusnya sudah rusak. Maka baiknya sayuran itu dikonsumsi ketika masih dalam kondisi berwarna hijau. Kemudian karotenoid, terdapat 4 jenis karotenoid, yaitu karoten orange pada wortel, ya, kemudian ada xanthofil kuning pada jagung, ya, kemudian ada lycopene berwarna merah pada tomat, dan ada quercetin yang berwarna kuning orange pada kunyit. Jadi ini ya bagian 4 karotenoid ya berwarna selain hijau yang mampu memberikan sumbangsi kesehatan terbesar bagi tubuh kita. Ya, terutama adalah warna karoten orange, kemudian ada xanthofil pada jagung yang berwarna krem ya, kalian bisa perhatikan, kemudian ada lycopene yang berwarna merah pada tomat, dan quercetin pada kuning orange. Kemudian ada flavonoid ya. Flavonoid adalah pigmen putih, merah, kuning, hijau, kuning, biru, dan ungu ya. Flavonoid terdiri dari antosianin ya, kemudian ada antosantin, kemudian ada tanin, dan flavonoid ini sangat peka terhadap perubahan keasaman. Jadi ketika dia menerima asam maka warnanya akan berubah. Nah, bagian tanaman untuk sayuran ya, ini adalah root atau akarnya yang jadi kalau makan wortel bukan bagian atasnya ini ya, tetapi adalah di bagian wortelnya ini atau akarnya ini ya. Kemudian ada asparagus, ini hampir semua bagiannya bisa dikonsumsi ya. Kemudian ada part of plant commonly used as vegetables ya. Ini adalah bagian tanaman berpolong ya. Contohnya adalah kacang-kacangan yang bisa kita gunakan sebagai sayuran ya, dengan kulitnya nggak apa-apa. Kacang buncis, kacang panjang, kacang merah ya, itu boleh digunakan dengan kulit luarnya ini.
Ya, kemudian ada fruit cucumber, ya. Ada ini sebagai sayur gambas kalau kita kenal di Indonesia. Ini juga bisa digunakan sebagai bahan sayuran, ya. Semua buahnya bisa. Dan kemudian ini bagian daripada sayur yang banyak mengandung daun, ya. Ini ada lettuce, ya. Kemudian ada tuber sweet potato, ya, atau yang dikenal dengan kentang manis, ya. Kemudian ada di bagian bawah ada onion atau bawang bombay, bawang merah. Kemudian ada bagian bunga, ya. Contohnya adalah brokoli. Pengolahan sayur, ya, biasanya sayur itu akan di blanching dulu, ya. Direndam dengan air panas 88 derajat Celcius selama 2 sampai 5 menit atau dengan uap panas, ya, 100 derajat Celcius selama 1 menit. Tidak perlu lama. Ketika lama maka kandungan daripada si sayur tersebut akan terikut di bagian airnya atau ikut menguap. Tujuan mengaktifkan enzim dan mengurangi mikroorganisme. Ya, kita bertujuan untuk itu saja, tidak lebih. Kemudian dehidrasi, mengurangi air dengan pemanasan alami, ya, biasanya dilakukan dengan proses penjemuran maupun oven buatan. Mengurangi berat dan volume. Air berkurang berarti mengurangi kesempatan hidup mikroorganisme. Jadi bukan si sayurnya yang dikurangi hidupnya, ya, tetapi memang mikroorganismenya yang akan diharapkan semakin berkurang. Canning, ya, pengalengan. Ya, jika alat pendingin sulit diperoleh, maka pengalengan adalah pilihan yang tepat. Sayur, ya, dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dipotong, dipanaskan, kemudian dimasukkan ke dalam wadah, dipanaskan kembali, ditutup, dipanaskan kembali, biasanya diberi larutan asam ataupun garam sebagai bahan pengawet alami. Pembekuan, mutu bisa dipertahankan, butuh ruang pembeku. Nah, ini agak sulit, ya, di Indonesia karena kita tidak memiliki cold storage yang besar ataupun biaya pembekuannya yang cukup mahal. Kemudian fermentasi, nah ini dari proses fermentasi ini akan mengubah rasa, aroma, tekstur, dan warnanya. Ya, dari rasa akan berubah, aroma akan berubah. Ingat bahwa proses fermentasi ini adalah mendegradasi daripada senyawa-senyawa polisakarida menjadi senyawa monosakarida. Biasanya direndam dalam asam atau direndam dalam garam. Memilih sayur, ya, sayur segar, asli penampilan dan warnanya, teksturnya segar, daun hijau tetap gelap, banyak vitamin A biasanya. Jadi kalau kalian mendapati daun hijaunya gelap, maka itu sudah dipastikan banyak vitamin A. Wortel merah banyak vitamin A-nya juga. Kemudian utuh, berlubang bekas ulat sedikit tidak mengapa, ya. Artinya bahwa memang sayuran tersebut tidak terkontaminasi oleh bahan kimia. Maka kita bisa melihat ada lubang sedikit bekas ulat. Tidak sobek, luka, memar, bercak busuk, berlendir, warna pudar. Nah, ini kalau sudah seperti ini, ya, kalian tidak perlu lagi gunakan sebagai bahan sayuran. Pilih yang masih muda, ya, karena akan menghasilkan tekstur yang empuk, ya. Jangan pilih yang sudah tua atau mengayu, maka sulit kalian akan konsumsi. Kemudian jangan memilih sayur yang ditumpuk pada udara panas, ya. Memang sayur yang ditumpuk dengan udara panas itu kebanyakan sudah mulai mengalami perusakan atau kerusakan. Sayur kemasan, pilih yang kemasannya utuh, tidak rusak, tidak bocor. Perhatikan semua kelengkapan informasi pada label, terutama nama produsen, izin produksi, kehalalan, dan kadaluarsa. Segera dihabiskan apabila sayuran tersebut sudah dalam kondisi terbuka, ya. Jadi tidak boleh dalam kondisi lama terbuka sayurnya. Ketika lama terbuka, maka itu dianggap sudah rusak. Nah, baik, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita di materi ketiga. Saya akhiri billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, silahkan dicantumkan di kolom komentar pada channel YouTube yang saya gunakan sebagai pengupload daripada mata kuliah pertemuan ketiga ini. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya ataupun studi kasus
yang akan saya buat sehingga kalian dapat mengerjakannya dengan seksama ataupun bersama dengan kelompok.